Film diawali dengan dua bocil yang duduk di genteng, sebut saja Juminten dan Paijo. Awas kepleset dek itu. Paijo menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu dia sangat bahagia karena baru mencium temannya. Mendengar itu Juminten yang cemburu pun mendadak emosi karena selama ini dia tergila-gila dengan Paijo. Tiba-tiba Paijo pun langsung didorong sampai bergelantungan, namun Juminten hanya terdiam hingga akhirnya Paijo pun terjatuh. Dan inilah tergila-gila. The wrong girl. Dalam kamus keras bisa didefinisikan sebagai orang yang memiliki keinginan sangat berlebih, bahkan melebihi obsesi. Film pun beralih ke siswa SMA bernama Scott Norris, seorang remaja populer di sekolahnya. Karena selain ketampanannya yang 11-12 sama aku lur, Scott juga sangat jago bermain bola dan berencana untuk memanfaatkan prestasinya selama ini untuk beasiswa kuliahnya nanti. Kebetulan malam itu akan ada pencarian bakat dari kampus dan Scott beserta timnya pun mengikutinya. Skor kedua tim seimbang 0-0 dan di detik-detik terakhir Scott terkena sliding yang cukup parah. Namun Scott tetap memaksakan diri dan tepat ketika pertandingan hampir selesai, Scott berhasil mencetak gol kemenangan. Tim Scott pun selebrasi atas kemenangan mereka. Akan tetapi ada seonggok wanita yang terus memandangi Scott dari bawah tribun. Dari sana Scott pun datang ke pesta temannya dan bertanya ke Mbak Karen apakah dia melihat Jules, yang mana sebenarnya Karen sangat mengagumi Scott lur, akan tetapi Scott lebih dekat dengan Jules. Saat bertemu Jules di sebuah ruangan, mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol di luar dan saat mereka berciuman, lagi-lagi terlihat wanita yang sama sedang mengintai Scott dari dalam rumah. Setelah itu Scott pun ditantang teman satu tim bolanya yaitu Brock untuk melihat siapa yang bisa lari lebih kencang. Namun akibat terkena sliding saat pertandingan, Scott pun terpleset dan membuat ligamen lutut kirinya semakin cedera. Scott akhirnya memakai deker khusus untuk melindungi sekaligus merawat lutut kirinya. Seperti biasa pagi itu Scott jogging dan mbak-mbak misterius memantau dari jendela kamarnya karena dia sudah hafal jadwal Scott lewat depan rumah saat dia jogging. Saat itu wanita ini sedang mempraktekkan cara berciuman karena dia tidak pernah memiliki pacar sebelumnya. Sementara itu di rumahnya, Scott hanya tinggal berdua dengan bapaknya Mike yang super sibuk dan sudah bercerai dengan ibunya. Lalu saat di sekolah sebelum pelajaran usai dan siswa akan memulai libur musim panasnya, Bu guru bahasa Inggris pun membagikan hasil ulangan ke mereka dan terlihat si wanita misterius yang ternyata satu kelas Inggris dengan Scott. Dia bernama Bess, wanita introvert yang sangat tergila-gila dengan Scott. Namun Scott yang dapat nilai bagus malah menggambari kertasnya lalu dibuang begitu saja. Karena memang Scott tidak terlalu mempedulikan nilai dan hanya fokus dengan prestasi bolanya. Akan tetapi saking terobsesinya, Bess pun mengambil kertas tersebut untuk mengetahui apa yang digambar Scott. It's clear that some of you liked Viet. Ketika mengecek lokernya, Scott menemukan surat cinta misterius yang tentunya dari Bess ya kan. Namun dia tidak terlalu menggubrisnya karena tidak tahu siapa pengirimnya. Di lain sisi Bess yang baru pulang ke rumah sedang dipantau oleh teman sekolahnya yaitu Jeffrey yang juga sangat naksir dengannya lur. Namanya juga anak SMA ya kan, saling taksir-taksiran lur. Jules, Karen dan Bess naksir Scott sedangkan Jeffrey naksir Bess gitu. Keesokan harinya saat jogging, tanpa sengaja Scott menabrak mbak-mbak bernama Andy yang ternyata dia adalah rekan kerja sambilan Bess di toko musik. Juga ada satu karyawan lainnya yaitu David. Melihat Scott dari dekat, Andy pun mengatakan, lucu juga ya temanmu Bess. Dan jelas Bess pun terlihat agak cemburu. Sorry, are you alright? That soccer kid, Scott's cute. Your friend Jeffrey's back again. Malam itu Bess mengecek dari aplikasi pelacak dan hanya dengan mengetikkan nama user Scott,
muncullah lokasi terakhirnya beberapa menit yang lalu. Bess pun langsung mengintai Scott yang ternyata sedang berlatih bola sendirian sekaligus mengecek kondisi lututnya. Lalu ketika Scott pulang dan bapaknya masih belum pulang kerja, dilalah sudah ada Jules yang menunggunya dan beralasan ingin ngobrol-ngobrol dengan Scott. Akan tetapi jelas dong begitu masuk ke kamar, Jules langsung nyosor. Mereka yang akan beraslole terpaksa batal karena ayah Scott sudah pulang ke rumah. Dan Mbak Jules pun memotret dirinya tanpa atasan, lalu dikirim ke Scott agar selalu teringat dengannya. Sebelum Jules pergi, Scott mengatakan bahwa mereka tidak bisa pacaran karena Scott harus fokus dengan beasiswanya dan juga tidak ingin merusak hubungan pertemanannya dengan Jules. Untungnya Jules masih sabar dan mau mengerti kondisi Scott. Enak ya bisa begitu ya. The real friends with benefit ya. Atau kalau kita TTM lah lur. I can't handle screwing that up right now. I need you, Jules, as a friend. Ketika Jules akan masuk ke rumahnya, terlihat Bess yang datang mengutit dari belakang. Itu artinya Bess juga melihat Scott dan Jules yang tadi bermesraan. Setelah itu Bess pun pulang ke rumahnya dan sudah ada Jeffrey yang menunggu di sana. Jeffrey pun bertanya kemanakah orang tua Bess karena rumahnya selalu terlihat gelap. Dan Bess menjawab jika orang tuanya bekerja sebagai penulis traveler yang memang harus berkeliling dunia dan jarang pulang. Lalu saat Bess masuk ke rumahnya, Jeffrey pun nekat menahan pintu untuk memberikan flash disk berisi musik favoritnya. Bess pun terpaksa menerima flash disk tersebut, namun langsung digeletakkan begitu saja dan lanjut stalking Facebooknya Jules untuk memperhatikan seperti apakah wanita yang disenangi oleh Scott. Esok harinya ketika Brock sedang latihan di tribun, tiba-tiba ada seonggok tangan yang menahan kakinya hingga Brock terjatuh. Brock dicelakai seperti ini untuk membalas perbuatannya yang dianggap sebagai penyebab cederanya kaki Scott. Lalu malam harinya Scott melihat surat cinta misterius yang tertera lokasi pertemuan di sebuah kolam renang, namun Scott menghiraukannya. Sedangkan Bess yang sudah berpakaian layaknya Jules dan berdandan sampai alisnya ngotak, berharap Scott datang menemuinya. Waktu demi waktu pun berlalu, Bess yang kecewa karena Scott tidak kunjung datang, akhirnya menjatuhkan dirinya ke kolam sambil berteriak. Karena sebegitu inginnya bertemu dengan Scott, esok paginya saat dia jogging, Bess pun sengaja lewat agar ditabrak. Dengan sangat grogi dan malu-malu, Bess pun memperkenalkan namanya, juga memberitahu jika dia satu kelas bahasa Inggris dengan Scott. Setelah itu mereka pun saling mendengarkan musik apa yang sedang disetel. Dan sejak pertemuan itulah Bess semakin tergila-gila dengan Scott. Dia makin sering mengumpulkan artikel-artikel tentangnya, stalking Facebooknya, melatih diri bagaimana cara menyapa, bahkan berimajinasi kencan berdua dengan Scott. Mirisnya justru saat itu Scott sedang nonton berdua dengan Jules. Hey, Scott. Hey, Scott. Hey, Scott. Hey, Bess, right? Hey, Scott. Window with pulleys. Now quit stalling. Get the typewriter over here. Come on, stop pounding. Karena terus kepikiran Scott, Bess pun nekat masuk ke rumahnya karena dia sudah mengetahui di mana kunci rumah disembunyikan. Saat itu hanya ada bapaknya Mike, sedangkan Scott baru OTW pulang dari nonton. Lalu sesampainya di rumah dan bersiap bobo, Bess yang sembunyi di lemari pun terus memperhatikan tubuh Scott. Dan ketika dia sudah terlelap, perlahan-lahan Bess menyentuh tubuh dan mengelus-elus rambut Scott. Esok harinya saat bekerja sambilan, Jeffrey tiba-tiba datang dan mengajak Bess makan siang bersama. Karena Andy terus mengkomporinya untuk pergi, mau nggak mau Bess pun akhirnya menerima tawaran Jeffrey.
Di tengah hutan, perlahan-lahan Jeffrey pun semakin mendekati Bess dan tiba-tiba berniat untuk menciumnya. Jelas Bess langsung menolak, namun Jeffrey mengatakan jika semua orang termasuk Scott menganggap Bess adalah wanita freak, kecuali Jeffrey yang mencintainya dengan tulus. Akan tetapi Bess yang sudah muak dan ilfil pun langsung pulang dari sana. Saking putus asanya, Bess sampai mengedit fotonya ala-ala primbon dengan menindih foto Jules yang bersebelahan dengan Scott. Lalu esok paginya, Jules yang membuka gorden kamarnya pun begitu terkejut melihat tulisan "Dia milikku" di jendelanya. Jules pun langsung memanggil Scott ke sana karena dia yakin pelakunya adalah penggemar fanatiknya Scott. Akan tetapi Scott menganggap Jules lah yang sengaja melakukan itu untuk mencari perhatian. Dan akhirnya Jules yang marah pun langsung mengusir Scott. I wrote this? Are you insane? Jules. Just go. Saat beli kopi ABC di warkop, Scott pun disapa oleh guru bahasa Inggris Nancy yang wow kayak begini dong modelannya. Sangat jelas Bu Nancy kepincut dengan Scott lur. Dia sering melihat Scott jogging dari apartemennya dan sekarang Nancy memberikan nomor HP-nya dengan alasan agar Scott bisa konsultasi terkait tugas selama liburan. Lalu setelah Nancy pergi, ternyata Bess dan teman-teman part-time-nya duduk di sebelah. Scott pun menyapa Bess, akan tetapi Bess terlihat sangat jealous dengan Bu Nancy yang tadi berusaha menggoda. Dari sanalah Scott tahu jika Bess lah yang mengirim surat cinta tanpa nama, juga mungkin menulis ancaman di jendela kamar Jules. Lalu Bess pun menunjukkan gambar Scott di kertas ulangannya yang sudah dibuang. Dan menurutnya Scott memang pria yang berbeda dan sangat bertalenta. Namun justru Scott semakin ilfil dengan Bess. Pick that out of the trash? Stop, please. Malam itu Scott datang ke rumah Jules untuk meminta maaf, juga mengatakan jika dia tahu siapakah pelaku terornya. Namun Scott tidak mau memberitahukannya ke Jules agar masalah tidak semakin rumit. Sementara itu di rumahnya, Bess masih nggak terima dengan sikap Bu Nancy yang kegatelan. Lalu keesokan harinya, ketika Nancy sedang jogging ke area pegunungan, tiba-tiba ya, Nancy dipukul balok kayu hingga terluka parah sampai koma dan semua murid pun hanya bisa mendoakan kesembuhannya. Lalu saat Bess lewat di dekat toko musik, dia melihat Andy menunggu David hingga pulang kerja. David yang memang selama ini naksir dengan Andy pun mengutarakan perasaannya dan langsung menciumnya. Di lain sisi Scott marah ke ayahnya karena Mike telah menelpon pelatih bolanya agar mengistirahatkan Scott yang kakinya masih cedera. Meski sudah dilarang ayahnya untuk terus berlatih dan melupakan mimpinya sebagai pemain bola, Scott terus melatih lututnya agar bisa pulih dan pagi itu dia pun berenang. Akan tetapi HP-nya yang ditaruh di pinggir kolam diambil oleh seseorang lalu dijatuhkan ke dalam kolam tanpa Scott sadari. HP Scott pun error dan betapa terkejutnya dia ketika mengecek email dari laptopnya yang ternyata foto selfie Jules tanpa baju telah dikirim ke email banyak orang. Scott pun langsung OTW ke rumah Jules, namun Jules yang sangat kecewa dan sakit hati tidak mau membukakan pintunya. Dari sana Scott pun langsung menemui Bess di sebuah warkop karena dia yakin Bess lah yang selama ini telah berbuat gila melebihi batas. Bess pun hanya bisa terdiam dimarah-marahi oleh Scott. Tak lama kemudian Jeffrey pun datang membela Bess dan mengejek-ngejek Jules yang akhirnya dia langsung dihantam oleh Scott. Just get out now! Sesampainya di rumah, Mike pun memberitahu jika dia akan dinas beberapa hari dan meminta anaknya Scott untuk menelpon pelatih bolanya. Karena ternyata Mike sudah berubah pikiran. Kini dia lebih support dengan keinginan anaknya dan meminta sang pelatih untuk memulihkan lutut Scott yang cedera. Dari lapangan, Scott pun menemui Jules yang OTW pulang ke rumah dan berusaha menjelaskan jika yang mengirim foto itu bukanlah dirinya. Akan tetapi Jules sudah muak dengan Scott
dia pun pergi meninggalkannya dan lanjut pesta ke rumah temannya. Di lain sisi, Bess yang lagi adus di bathtub masih saja kepikiran dengan segala hal tentang Scott. Stay away from me. I didn't send it, I swear. Who did? Saat berada di pesta, Jules pun menangis di toilet karena teringat dengan Scott. Tak lama kemudian Bess pun datang memberikan tisu dan Jules berterima kasih karena Bess sudah bersikap baik. Jules pun akhirnya lanjut party sampai teler dan ketika dia ketiduran di sofa ruangan, tiba-tiba ya, seseorang datang mengendap-endap dan menutupi bantal ke wajah Jules. Jules pun sempat pingsan sesaat, yang untungnya dia bisa kembali sadar. Lalu ketika akan pergi dari pesta, Scott yang baru datang pun melihat Jules dengan wajah ketakutan dan langsung mengantarnya pulang. Setelah menceritakan kejadian barusan, Scott semakin yakin bahwa Bess lah pelakunya dan dia akan segera menyelesaikan masalah ini. Lalu ketika Scott OTW pulang ke rumah, tiba-tiba She's insane. Thought she would stop, but she's out of control. I'm not gonna let her hurt you again. tanpa sengaja Scott sedikit menabrak Andy yang sedang bersepeda dan kakinya pun terluka cukup dalam. Scott pun segera memberikan bajunya sebagai perban dan akan mengantar Andy pulang ke rumahnya. Lalu sesampainya di rumah Andy, karena darahnya masih terus mengalir, Scott pun ingin membawa Andy ke rumah sakit untuk bertanggung jawab. Tapi Andy menolak karena lukanya cukup diobati dengan kotak P3K miliknya, dan Scott pun akhirnya membantu mengobati luka Andy. Setelah dilap pakai alkohol, dikasih betadin dan diperban, Scott pun akan mengembalikan kotak P3K itu ke dapur. Dan Nice chessboard. iya betul, terungkap bahwa sebenarnya Andy lah wanita yang selama ini berbuat nekat lur, karena dia tergila-gila dengan Scott ya kan. Memang Bess juga tergila-gila, tapi dia sebatas stalking-stalking sosmed sama kirim surat cinta tanpa nama, udah gitu aja. Sedangkan ancaman kepada Jules dan perbuatan-perbuatan brutal yang terjadi, semua itu dilakukan oleh Andy. Siapa sangka ya kan? Saat tersadar, Scott sudah berada di kasur basement dengan taburan bunga. Dan ketika Andy mendekat, Scott pun berusaha kabur dari sana. Namun Andy langsung menarik kakinya, mematahkan tulang lutut kirinya, dan juga menyuntikkan obat penenang. Sementara itu hubungan Bess dan Jeffrey pun terlihat semakin dekat, sejak Jeffrey membela Bess yang dimaki-maki oleh Scott. Hey, I use this sometimes to calm myself. What's wrong with you? You're a good friend, Jeffrey. Hey, Jeffrey. Keesokan paginya di toko musik, Andy dan Bess pun ngobrol-ngobrol. Lalu Andy bercerita jika dulu saat dia SMA sangat menyukai seorang pria bernama Brian. Akan tetapi Andy tidak pernah mendapatkan sedikit pun perhatiannya, sampai akhirnya Brian meninggal dunia karena suatu hal. Maka dari itu Andy yang sekarang sudah menemukan pria idamannya tidak akan membiarkan dirinya kehilangan lagi. Setelah itu Andy pun pamit pulang dan mempersilahkan Bess datang ke rumahnya jika butuh sesuatu. Sesampainya di rumah, Andy pun langsung mencium Scott yang masih tertidur karena obat penenang. Lalu saat sudah berganti baju, tiba-tiba rekan kerjanya David datang karena Andy lama tidak merespon WA ataupun teleponnya. Secara sepihak, Andy ingin hubungan mereka hanya sebatas teman saja dan meminta David untuk segera menjauh dari hidupnya. Tapi David masih terus ingin dekat dengan Andy dan berjanji tidak akan pernah mengecewakannya. Lalu, yang terjadi? Can't do this, David. What did I do wrong? I believe in this. I believe in us. Setelah itu Andy pun masuk ke basementnya, tepat ketika Scott OTW naik tangga sambil menahan sakit yang amat sangat di lututnya.
Saat itu Andy memaksa agar Scott menggambar wajahnya, seperti Scott yang menggambar wajah seorang wanita di kertas ulangannya. Karena takut Andy melakukan hal lebih gila lagi, Scott pun akhirnya mau menuruti permintaannya. You do it, I'll let you go. Will you draw the teacher? Di lain sisi, Bess mulai melupakan Scott. Dia merubah hidupnya lebih positif dan sehat. Seluruh artikel-artikel tentang Scott dibakar dan Facebooknya juga dihapus dari list pertemanan Bess. Namun karena masih galau, Bess pun SMS ke Andy jika dia akan datang ke rumahnya untuk curhat. Dan di saat yang sama, Jeffrey pun mengikuti Bess. Sementara itu Scott sudah menyelesaikan gambarnya. Akan tetapi Andy tidak menyukai hasil karya Scott yang ala kadarnya dan memintanya untuk mulai menggambar lagi. Gak pakai lama, Scott yang sudah muak pun langsung menyerang Andy. Kakinya ditusuk oleh pensil dan kepalanya dijedot-jedotin hingga dia pingsan. Scott pun memaksakan dirinya naik tangga keluar dari basement tepat ketika Bess sampai di depan rumah Andy. Dan tiba-tiba Andy yang sudah sadar pun langsung menyerang Bess. Dan saat Bess akan ditusuk, untungnya Jeffrey datang menolongnya. Sampai akhirnya Thanks. Both of you. beberapa hari kemudian setelah kebrutalan Andy berakhir, Bess mengirim surat cinta ke Jeffrey, juga mengajaknya kencan di pinggir kolam, dan di sana Bess pun langsung menciumnya. Sedangkan hubungan Scott dan Jules juga sudah membaik. Scott yang sadar kakinya tidak akan bisa maksimal bermain bola lagi, memutuskan untuk lanjut ke sekolah seni karena dia juga sangat berbakat di bidang tersebut. Lalu kemanakah Andy, Lur? Di akhir film terlihat Andy yang berada di rumah sakit jiwa dan didatangi oleh pengacaranya. Ternyata selama ini Andy sudah berkali-kali mengganti identitas dan dia juga mengaku telah membunuh pria idamannya saat SMA dahulu. Namun jiwa psikopetannya muncul bukan sejak insiden di SMA, namun dari jauh sebelumnya saat Andy masih kecil. Ya, Andy adalah Juminten yang membunuh Pai Jo di awal film, Lur. Dan Andy pun memperingatkan bahwa dia pasti akan bisa segera kabur dari tempat itu. Yeah, I guess. Trying to get into art school. Who did it start with then? Really don't stay in one place too long. Buyar, kalau Mbak Bess keras ke aku mah, wah, gak bakalan aku tolak, Lur. Dianya tapi yang nolak. Assalamualaikum.